Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Cafe Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang rencana jadwal seleksi CASN 2021. Nah, yang tertera di video ini adalah untuk jadwal CPNS, ya, bukan P3K. Nah, jadi yang saya jabarkan di sini adalah jadwal untuk seleksi CPNS, ya. Nah, jadi kemarin jadwal untuk ASN, yaitu CPNS dan P3K yang sempat direncanakan tanggal 31 Mei, ya, kemudian diundurkan. Nah, di sini sudah ada rencana jadwal seleksi untuk CPNS 2021, ya. Ini jadwal terbaru, rencana jadwal terbaru. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja untuk masuk ke pembahasan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mensupport channel ini dengan cara di like dan subscribe. Ya, mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan terus memberikan informasi terupdate terkait CPNS dan P3K. Baik, untuk bagian pertama, ya, yaitu pengumuman seleksi CPNS, ya, yang direncanakan itu tanggal 14 sampai 28 Juni 2021. Pengumuman dapat diakses, ya, melalui website dari kemdikbud.go.id, kemudian website cpns.kemdikbud.go.id, ya. PTN hanya merelai pengumuman dari kementerian, tidak diperkenankan menambah persyaratan. Nah, ini pengumumannya. Oke, kita lanjut. Untuk seleksi administrasi, ya, pertama itu adalah kita harus seleksi administrasi, ya. Berkas-berkas yang sudah kita upload itu namanya adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi untuk pelamar di lingkungan PTN dan LLDikti dilakukan oleh masing-masing unit kerja di bawah koordinasi Biro SDM. Verifikasi dilakukan di masing-masing unit kerja. Semua tim yang terlibat harus menandatangani fakta integritas. Verifikasi dilakukan sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Biro SDM. Nah, ini untuk seleksi administrasi. Kemudian, ya, untuk pengumuman, ya, pengumuman hasil seleksi administrasi, ya, berkas-berkas yang kita sudah upload itu lolos atau tidaknya itu nanti akan diumumkan pada tanggal 14 sampai 15 Juli 2021. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi juga dapat diakses di kemdikbud.go.id dan CPNS kemdikbud.go.id. Kemudian, setelah kita lulus hasil seleksi administrasi, maka selanjutnya adalah kita pendaftaran seleksi CPNS, yaitu tanggal 15 Juni sampai 6 Juli 2021. Pendaftaran terpusat melalui portal nasional, ya, yaitu sscasn.bkn.go.id. Kemudian tidak ada pengiriman berkas ke PO Box. Semua berkas diupload. Semua berkas yang diupload adalah scan berkas asli. Nah, jadi berkas-berkas asli kita itu harus kita scan, kemudian kita upload ke portal yang sudah disediakan. Nah, itu untuk pendaftaran seleksi CPNS, ya. Sekali lagi diingat teman-teman Bapak Ibu semuanya, rencana untuk seleksi pendaftaran CPNS yaitu 15 Juni sampai 6 Juli 2021. Jadwal dapat berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Panselnas. Oke, kita masuk ke bagian kedua, ya. Bagian kedua adalah masa sanggah, ya, tanggal 16 sampai 18 Juli 2021. Keterangannya, peserta yang tidak lulus seleksi administrasi berhak mengajukan sanggah. Tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan administrasi. Nah, jadi kalau ada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang tidak lolos administrasinya, padahal kita merasa sudah betul-betul yang berkas yang kita upload itu sudah benar, ya,
itu kita berhak mengajukan sanggah kalau seandainya kita tidak lolos seleksi administrasi. Nah, masa sanggahnya itu tanggal 16 sampai 18 Juli. Kemudian masa sanggah ini ya nanti akan direspon oleh Panselnas ya. Ini dia, jawab sanggah administrasi tanggal 16 sampai 25 Juli 2021. Nah, ini respon yang akan diberikan oleh Panselnas nanti. Panitia wajib menanggapi seluruh sanggah yang diajukan peserta. Jawab sanggah dilakukan dengan cara memverifikasi kembali dokumen yang disampaikan pada saat pelamaran. Nah, ini dia, nanti akan disanggah oleh panitia. Nah, jadi pada masa sanggah kita tidak diperkenankan untuk mengunggah ulang dokumen persyaratan administrasi. Nah, nanti ada info-info yang mengarahkan kita bagaimana sih cara melaksanakan masa sanggah ini. Kemudian pengumuman pasca masa sanggah administrasi. Nah, kemudian nanti akan diumumkan kembali oleh Panselnas apakah dokumen-dokumen berkas-berkas yang sudah kita upload itu lolos atau tidaknya lagi ya dalam masa sanggah ini. Itu tanggal 26 sampai 27 Juli 2021. Panitia wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah, dan pengumuman bisa kita lihat di kemdikbud.go.id dan CPNS kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD. Nah, jadi kalau kita sudah lulus untuk seleksi administrasi, kemudian kita masuk ke pendaftaran CPNS, nah nanti akan diumumkan pengumuman peserta ya, waktu dan tempat kita melaksanakan ujian SKD. Nah, pengumuman tersebut itu tanggal 3 sampai 5 Agustus 2021, dan pengumuman dapat diakses di kemdikbud.go.id dan CPNS kemdikbud.go.id. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya terus pantau kedua website ini ya, supaya tidak ketinggalan jadwal ya, atau ketinggalan info jadwalnya ya, untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat maupun lokasi kita melaksanakan ujian. Kemudian setelah pengumuman tempat ya, dilaksanakan ya bagian ketiga, dilaksanakanlah ujian SKD tanggal 10 Agustus sampai 18 September 2021. SKD terbagi menjadi 3, yaitu ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, kemudian tes karakteristik pribadi. Nah, di sini untuk yang TWK, untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan, yaitu yang pertama nasionalisme, integritas ya, kemudian bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan ya, ini kebanyakan materinya adalah PPKN ya. Kemudian untuk TIU ya, itu tentang kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemudian kemampuan figural ya. Nah, ini dia, hitung menghitung ya. Kemudian TKP. Nah, TKP di sini adalah pelayanan publik ya, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme, kemudian ada anti radikalisme. Nah, inilah dia kisi-kisi dari pelaksanaan SKD, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Kita lanjut bagian keempat. Nah, di sini ada keterangannya sebelum kita lanjut ke bagian keempat. SKD dilaksanakan menggunakan sistem CAT-BKN, kemudian prinsipnya mendekatkan lokasi seleksi dengan domisili peserta. Nah, jadi domisili kita di mana? Nah, di situ nanti kita akan melaksanakan ujian SKD. Kemudian, mengingat jumlah peserta SKD cukup banyak, sesuai arahan BKN, Kemendikbudristek diharapkan dapat menyiapkan lokasi mandiri untuk SKD. Kemudian untuk pengumuman hasil SKD ya,
yaitu tanggal 1 sampai 2 Oktober, dan bisa kita lihat di kemdikbud.go.id dan cpns.kemdikbud.go.id. Nah, itu pengumuman hasil kelulusan SKD kita nanti. Kemudian kita lanjut ke bagian keempat ya. Sebelum kita lanjut, kami mohon dukungan teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk support channel ini dengan cara di like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terkait CPNS dan P3K. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB. Nah, setelah kita lulus tes SKD, maka kita akan melaksanakan ujian selanjutnya atau tes selanjutnya, yaitu SKB namanya. Keterangannya, peserta yang berhak mengikuti SKB adalah 3 peringkat terbaik pada formasi tersebut yang dinyatakan memenuhi ambang batas SKD. Nah, jadi diambil peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian, apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 komponen subtes, yaitu tadi TWK, TIU, dan TKP, dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta tersebut diikutkan SKB. Jadi kalau ada nilainya yang sama, ya jadi dia berhak untuk mengikuti SKB juga. Nah, kemudian pengumumannya bisa kita lihat di kemdikbud.go.id, cpns.kemdikbud.go.id. Nah, jadi peserta yang lolos SKD itu peringkat 1, 2, dan 3. Nah, jadi kemudian nanti ketiga peserta ini akan dites lagi, ya dites lagi, yaitu namanya tes SKB ini, yang peringkat 1, 2, dan 3. Nah, nanti dari ketiga peserta diambil 1 orang nilai tertinggi. Kemudian pelaksanaan SKB itu tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2021. Kita masuk ke bagian kelima. Kemudian setelah kita mengikuti SKB, ya, kemudian diumumkanlah hasil siapa yang lulus dari tes SKB tersebut, 1 orang ya. Pengumuman hasil akhir seleksi yaitu tanggal 20 sampai 21 November 2021, dan pengumumannya juga dapat dilihat di website ini ya, kedua website yang tadi juga. Jadi terus pantau website ini ya, karena informasi semuanya berasal dari kedua website ini. Nah, kemudian dari ketiga peserta tadi ya, kalau ada yang merasa dirugikan ya, atau merasa ada yang mengganjal di hati teman-teman Bapak Ibu semuanya bahwa dia berhak untuk yang menjadi pemenang dari tes SKB ini, itu bisa juga kita lakukan sanggah ya. Kita juga bisa melakukan sanggah, yaitu di tanggal ini ya, masa sanggah hasil akhir tanggal 22 sampai 24 November 2021. Prinsipnya sama dengan masa sanggah seleksi administrasi. Kemudian setelah kita melakukan sanggah, nanti akan dijawab oleh Panselnas, yaitu tanggal 24 November sampai 1 Desember 2021. Prinsipnya juga masih sama dengan masa sanggah seleksi administrasi. Kemudian setelah dijawab, nanti akan diumumkan kembali, dipertimbangkan kembali ya. Kemudian setelah dipertimbangkan lalu akan diputuskan. Nah, putusan ini nanti diinfokan pada tanggal 2 sampai 3 Desember 2021, pengumuman pasca masa sanggah akhir. Nah, kemudian setelah fix semuanya ya, sudah benar-benar siapa yang menjadi pemenangnya, nah nanti akan dilakukan pemberkasan ya, yaitu pengisian DRH oleh CPNS ya, tanggal 4 sampai 21 Desember. Kemudian usul penetapan NIP CPNS 16 Desember sampai 15 Januari 2022. Sekiranya masih ada yang belum paham teman-teman Bapak Ibu semuanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada seleksi kompetensi bidang ya.
Untuk seleksi kompetensi bidang di sini untuk semua jabatan, ya, semua jabatan. Ini literasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi bagi pelamar formasi tenaga kependidikan non-dosen atau etika dan tridharma perguruan tinggi bagi pelamar formasi tenaga pendidik yaitu dosen, yaitu mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi atau pendidikan tinggi. Kemudian di sini juga dilaksanakan tes kemampuan bahasa Inggris yang mengukur kompetensi dasar penguasaan bahasa Inggris, meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah. Kemudian tes penalaran dan pemecahan masalah. Kemudian tes dimensi psikologi, kemudian juga wawancara. Nah, ini untuk semua jabatan, ya. Nah, ini untuk semua jabatan. Kemudian untuk jabatan tertentu itu ada unjuk kerja atau micro teaching. Ini untuk jabatan tertentu. Ya, jabatan tertentu. Nah, ini maksud dari seleksi kompetensi bidang ini adalah untuk para dosen, ya, atau untuk yang non dosen, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada persentasenya, ya, formasi tenaga kependidikan non dosen dan juga untuk formasi tenaga pendidik yaitu dosen. Di sini ada persentasenya itu yang tadi, ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca dan dilihat sendiri. Nah, jadi ini yang saya jelaskan, yang SKB yang di sini adalah untuk dosen dan non dosen. Oke, cukup sekian. Terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan tolong ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan. Baiklah teman-teman Bapak Ibu, ya, terus support channel ini, dukung channel ini dengan cara di like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terupdate terkait CPNS dan P3K. Baiklah, saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.